Ya, baik. Shalom. Shalom. Percaya kita semua diberkati, dilindungi sertai Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu, kita semua ini seharusnya setiap hari memang kita minta supaya kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi supaya apa? Supaya kita ini tidak bertindak, tidak melakukan segala sesuatu itu dengan kemauan kita. Karena apa? Kalau kita melakukan sesuai dengan kemauan kita, nanti kita ini jadi salah langkah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu. Setelah itu bukan hanya kita bicara tentang bagaimana kita hari Minggu kita ke gereja, kita ngasih persembahan, KBP-nya Kristen, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tidak seperti itu, tidak berhenti sampai di situ. Tapi Tuhan menginginkan kita selalu naik levelnya, selalu naik levelnya. Jadi kalau kita Kristen Bali, ya kita Kristen Bali itu terima Tuhan, sekolah minggu, ya, terus belajar firman Tuhan yang lembut, firman Tuhan yang lembut, yang pokoknya tidak keras. Tapi kalau levelnya sudah naik, sudah naik, kita maka akan belajar firman Tuhan yang lebih keras, pasti teguran-teguran dan sebagainya. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan itu. Nah, malam hari ini kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Kita baca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 14. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah Allah. Kita semua jemaat GBHP ini semua kita mau menjadi anak Allah. Amin. Kita kalau jadi anak Allah itu, nah kita nanti tahu kenapa kita harus jadi anak Allah. Itu sangat penting sekali. Jadi kalau semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita bagaimana caranya biar kita ini setiap hari kita dipimpin Allah. Bukan hanya melakukan rutinitas beragama, bukan hanya melakukan ritual agama sehari berapa kali doa, tidak seperti itu. Tuhan kita itu menghendaki hubungan yang pribadi dengan anak-anaknya. Makanya kita ini Tuhan tidak ada tuntutan untuk kamu harus sehari berdoa berapa kali, kamu harus ngasih persepuluhan berapa kali, persembahan berapa kali. Tidak ada tuntutan seperti itu. Tapi ada firman Tuhan yang mengajar kepada kita untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Banyak di firman Tuhan yang Tuhan inginkan supaya kita kerjakan. Nah, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan hanya dituntut untuk melakukan ritual agama, bahkan ritual-ritual tertentu, tidak. Tapi hubungan yang pribadi dengan kita, dengan setiap anak-anaknya. Nah, firman Tuhan malam hari ini temanya adalah hidup dipimpin Roh Allah. Hidup dipimpin Roh Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup dipimpin Roh Allah? Yang pertama, kadang Bapak Ibu kita ini ke gereja ya pada hari Sabat ya. Kita ke gereja ini pada, kalau kesepakatan kita ya hari Minggu. Ibadah tempat ini hari Minggu jam 5. Kita seminggu sekali ke gereja. Kita seminggu sekali. Mungkin ya ada komisial juga, tapi mungkin kita sibuk ya dengan ada kegiatan sebelumnya. Ada yang sibuk, jadi otomatis kita ini praktis hanya 1 kali
kita ditanya oleh teman-teman kita, Pak. Kadang saya juga diketawain. Oh, orang Kristen ini ibadahnya cuma 1 minggu sekali. Beda dengan mereka yang sehari berapa waktu. Beda dengan aturan-aturan yang seperti itu. Mereka melewatkan jam ibadah aja, sepertinya itu berdosa sekali. Tapi kita ini seminggu sekali, bayangkan. Dan setiap hari ada tuntutan. Kadang seminggu sekali pun kalau ada acara mantenan juga kita bisa di skip gitu ya. Undangan manten misalnya di skip, masih ada minggu berikutnya. Seperti itu kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, jadi kita perlu lagi yang pertama, waktu kita beribadah, kita ke gereja, kita perlu punya prinsip-prinsip untuk beribadah. Yang pertama adalah bagaimana saya supaya dipimpin Allah adalah pertama, relakan dirimu untuk ditegur, dikoreksi firman. Jadi Bapak Ibu kalau ke gereja, usahakan untuk menyimak dengan baik firman Tuhan itu, apa yang kita terima dulu firman Tuhan itu. Karena apa? Yang dibagikan adalah dari Alkitab, firman Tuhan. Ya, beda dengan yang sekarang ada Kristen progresif gitu. Gak pakai ayat Alkitab, ngomong aja. Ya. Akhirnya apa? Jemaatnya ya yang tidak tahu menelan mentah-mentah gitu. Akhirnya ngikut semua, ngikut semua. Apa dikira terus nanti bisa protes? Oh, pendetaku ngajarin salah, jadi aku kan bisa dimaklumi. Tidak bisa. Kalau kita gerbongnya ikut gerbong yang salah, lalu di depan ada ini terus kepala keretanya itu nabrak sesuatu, pasti di belakangnya gerbongnya ikut semua, nabrak semua, penumpangnya kecelakaan semua. Seperti itu. Makanya menjadi memberitakan firman Tuhan, seorang yang menyampaikan firman Tuhan itu pasti tuntutannya pasti lebih berat, bukan hanya sekedar bicara. Firman Tuhan menyampaikan ke Bapak Ibu, firman Tuhan juga harus dikerjakan oleh orang yang menyampaikannya. Kalau nggak dikerjakan oleh yang menyampaikannya, pasti itu nanti tuntutannya lebih berat. Pasti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, relakan dirimu untuk ditegur, dikoreksi oleh firman Tuhan. Kita harus merelakan. Kalau nggak rela, ya sulit. Firman Tuhannya tidak akan membangun kita, tidak akan membentuk kita. Jadi katakan tadi, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang bergelombang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, di atas dasar iman. Jadi kalau tidak siap dibentuk, ya repot nanti. Kita tidak akan bertumbuh, tetap keras, tetap atos, tetap sulit. Jadi kalau Tuhan membuat suatu bejana, suatu hiasan dari tanah liat, suatu barang-barang dari tanah liat, itu akan pasti butuh namanya tanah liat ya, bukan tanah keras. Kalau tanahnya keras tanpa air, atos, tidak akan bisa dibentuk oleh penjunan, oleh namanya pengrajin. Tidak bisa dibentuk kalau tidak ada, kalau bukan tanah liat. Kalau tanah liat itu bisa dibentuk sesuai dengan maksudnya yang pengrajinnya, mau dibentuk pot, mau dibentuk kunci, mau dibentuk apapun bisa, karena itu lembut ya. Kalau keras sulit. Jadi kalau kita datang, kita ibadah, siapkan mental seperti ini. Pertama harus kita merelakan diri untuk ditegur, dikoreksi.
mungkin kita ada yang menyampaikan firman, langsung kita merasa itu tidak sesuai dengan kita. Ya kalau firmannya di sini, firmannya di kota lain, di luar kota, di gereja lain, kalau keras sama-sama keras juga, ada masa itu ditujukan untuk kita, kan nggak mungkin. Nggak ada settingan, nggak ada rekayasa seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita mendengar firman Tuhan, kita harus merelakan diri untuk ditegur dan dikoreksi. Ditegur apa? Selama ini mungkin salah langkah, kebiasaan-kebiasaan yang dalam kita lihat, sesuai firman Tuhan ditegur, dikoreksi. Oh iya, saya simpan untuk koreksi teguran ini, saya simpan, saya terima. Perlu kerendahan hati, itu. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 7. Ibrani pasal 4 ayat 7. Saya bacakan. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perkataan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, apa? Hari ini, apa? Ya, hari Minggu. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, ini kuncinya. Kita tidak usah. Ya, ada kalanya kita bicara berkat Tuhan, ya. Kita bicara bagaimana. Tapi hal yang mendasar harus kita bangun dulu. Apa? Tidak boleh keras. Tidak boleh keras. Kalau Tuhan membentuk sesuatu sesuai dengan rencananya, sebenarnya pasti butuh tanah liat, bukan butuh tanah yang keras. Ya, tanah yang keras bisa juga dihancurkan dulu, dikasih air. Ya, tidak apa-apa, lama-lama nanti bisa dibentuk. Yang penting apa? Rendahan hati, rendahan hati. Untuk dibentuk oleh Tuhan. Tapi jangan keraskan hati. Gitu kan? Itu yang poin yang pertama. Kita ada 3 poin nanti. Yang kedua, kerjakan firman yang menegurmu itu. Kalau kita sudah dikoreksi, ditegur oleh firman Tuhan, jangan lalu dilupakan, lalu pokoknya alah, kamu sendiri aja gini. Tidak seperti itu. Tapi sifatnya kalau itu membangun kita, membuat kita dibangun di dalam Tuhan, ya kita terima dan kita kerjakan. Bapak Ibu, apa sih kebiasaan kita sepulang gereja? Sepulang gereja mungkin ada yang biasanya jalan-jalan, ya, makan-makan, ya, melakukan hobi, mungkin ada yang melanjutkan pekerjaan, ya. Itu memang kegiatan kita yang biasa kita kerjakan. Habis kita ibadah, ya, kita langsung keluar dari pintu gereja, kita perlu memiliki kebiasaan jangan melupakan firman Tuhan. Kita kadang habis keluar dari gereja, bebas, gitu ya, bebas. Nah, itu kadang kelemahan kita adalah langsung kita lupa firman-Nya barusan apa. Nah, itu kita perlu merubah. Jangan kamu lupa dengan firman Tuhan yang sudah kita terima barusan. Apa? Setidaknya kita simpan apa sih yang perlu saya kerjakan hari ini. Tadi saya dikoreksi apa? Misalnya kebiasaan
kadang kita ini waktu kita mengerjakan firman Tuhan itu akan terasa aneh bagi kita. Terasa aneh gimana? Kadang kita ini ditegur untuk memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Nah, lalu kita berusaha mengerjakan firman itu. Kita ketemu sama pemulung, sama pengemis, orang-orang yang mengemis gitu. Lalu kita melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan. Apa? Kita keluarkan uang, kasihkan. Atau kita dapat nasi, kue. Kebiasaan kita, kalau kita dapat berkat, ya untuk kita bisa nikmati sendiri. Tapi kadang ada kalanya kita merubah kebiasaan-kebiasaan itu. Misalnya apa? Kalau kita terima sesuatu dan Tuhan gerakkan, ada orang yang di pinggir jalan yang mungkin dia kerja cari plastik-plastik bekas sampai malam. Mungkin dia belum makan, mungkin anak istrinya belum makan. Kalau kita Tuhan gerakkan, ya nggak apa-apa, kita kerjakan itu, kita berikan apa berkat yang kita terima itu kepada mereka. Nah, itu memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin belum pernah kita kerjakan. Mungkin kita masih malu, mungkin sungkan, gimana Pak, ini saya kasih nasi, saya kasih ini ya. Mungkin kita masih canggung, tapi itu kerjakan saja, Bapak Ibu. Karena ini kita ini namanya dipimpin Roh Allah. Ini kita akan dipimpin untuk mengerjakan hal-hal yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yes, berhubungan dengan ini ya saya juga mengerjakan juga, bisa mengerjakan. Kalau akhir awal bulan, tengah bulan, itu pas terima berkat, kita juga harus melihat orang-orang yang tidak mampu, ya orang-orang kurang mampu, saudara-saudara kita mungkin ada, kasihkan, berikan. Kadang kita memang mungkin ada kalanya namanya manusia ya berlogika ya. Terus saya aja ada banyak kebutuhan. Ada kalanya mengikut Tuhan itu bukan berhitung terlebih dahulu. Tidak seperti itu. Tapi memberi lebih dahulu, baru Tuhan memberkati. Ada. Tuhan itu matematikanya tidak lalu yang seperti manusia. Disimpan dulu, lalu bisa mencukupkan. Ada kalanya seperti waktu perjanjian lama. Buatkan aku dulu roti, lalu barulah buat untukmu. Ternyata apa? Yang janda miskin yang mau mati ini, setelah dia membuatkan roti untuk nabinya, maka dia diberkati Tuhan sehingga minyaknya itu tidak pernah surut, tapi di banyak buli-buli itu dia bisa dapat banyak minyak, bisa dapat untuk melunasi hutang-hutang. Itu Tuhan itu terkadang dari hal yang cukup, yang ngepres, suruh kasihkan dulu, suruh korban dulu, baru Tuhan berkati. Itu kalau kita ikut aturan Tuhan itu kadang seperti itu. Puji Tuhan. Saya bukan orang yang istilahnya gaji yang gede gitu ya, tapi puji Tuhan, diajar Tuhan untuk mulai dari kuliah, mulai dari mahasiswa saya sudah memberikan persepuluhan pada Tuhan. Meskipun transferan dari orang tua itu gede banget. Yang kuliah orang tua, saya sama adik saya. Orang ada teman yang nanya, kamu berapa transferan setiap bulan? Sekian. Dia kaget gitu, kecil transferannya. Tapi saya selalu dari situ, setiap ada transferan, saya akan sisihkan untuk persepuluhan. Saya ambil persepuluhan,
saya bayarkan ke gereja. Dan kita tidak pernah ya Bapak Ibu yang namanya hutang teman gitu ya, karena nggak ada uang sama sekali, tidak pernah. Bahkan puji Tuhan, terakhir kami ambil ini, kami ada sepeda motor, diberkati sepeda motor, bisa ngisi bensin, bisa servis, ganti oli, tidak pernah kita bergantung sama orang lain. Dan Tuhan berkati, Tuhan cukupkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita mengerjakan firman Tuhan itu ada kalanya kita menghadapi tantangan-tantangan. Kita menghadapi tantangan. Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Saya bacakan. Barang siapa kasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita ditegur dan diajar. Katakan itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah, ya, relakanlah kita untuk mengerjakan firman Tuhan itu. Jadi kita akan mengalami kegagalan dalam mengerjakan firman Tuhan. Ada kalanya kita menjumpai, misalnya orang lagi ingin melayani Tuhan. Saya ingin jadi guru sekolah minggu. Saya ingin ambil bagian dalam pelayanan. Saya ingin jadi guru sekolah minggu. Tiba-tiba ada banyak guru sekolah minggu di situ, lalu terjadi gesekan di situ. Jadi gesekan antar sesama guru sekolah minggu. Lalu ternyata di situ dia ada masalah seperti itu, lalu kecewa. Lalu apa? Lalu mundur. Sebenarnya kalau kita melayani itu harus kita siap dengan resiko-resiko yang dihadapi di lapangan. Karena kita akan bertemu dengan sesama kita yang mungkin tidak sependapat, tidak sepemikiran. Nah itu kita berusaha di situ juga dibentuk hatinya, bukan selalu ini loh saya, tidak selalu seperti itu. Ada kalanya kita merendah, itu Tuhan itu seperti itu, mengalah. Ada kalanya seperti itu. Melayani Tuhan kalau terus selalu berhenti di tengah jalan, ya nanti tidak nyampe ke Kanaan. Nanti kalau ditanya sama Tuhan, melayani aku sekolah minggu, kenapa aku berhenti? Tuhan, dia itu Tuhan nyakiti hatiku, ngomongnya sembarangan, gini. Karena itu kan sesama besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan sesamanya. Meskipun mau di tempat lain, di gereja yang lain, kita terlibat dalam sekolah minggu, kita tidak bisa akan selalu mengharapkan untuk bertemu dengan orang-orang yang levelnya kayak malaikat semua. Tidak mungkin, tidak ada itu, kecuali di surga. Kenapa? Beda orang, beda karakter. Pasti akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak sejalur dengan kita, tidak sefrekuensi dengan kita. Tapi di situ namanya melayani Tuhan, ya harus rendah hati, kadang ngalah, sudah ada kalanya ngalah. Seperti itu, tidak harus pendapat kita, tidak harus kemauan kita yang terjadi. Tuhan, itu yang kedua, poin kedua, kerjakan firman Tuhan yang menguji dengan kerendahan hati. Nah, yang ketiga, kalau kita mau memimpin Roh Allah itu, kita jangan kembali kepada kebiasaan lama.
Di dalam 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemahan-kecemahan dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke ubangannya. Itu perumpamaan firman Tuhan mengatakan seperti itu, gambarannya tuh kayak anjing kembali lagi ke muntahnya, babi sudah dimandiin itu mandi kembali lagi ke ubangannya. Jadi cemong-cemong lagi, kotor lagi. Kita tidak seperti itu. Kalau kita dipimpin Roh Allah, itu tidak seperti itu. Kita ingat bangsa Israel sudah dipimpin oleh Tuhan, punya pemimpin Musa keluar dari Mesir. Habis itu menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan, lalu ngomong apa? Pengen balik lagi ke Mesir. Tidak nyampe ke Kanaan itu nanti. Kalau pengennya mau balik lagi ke Mesir, balik lagi ke Mesir, mau kembali kepada kehidupan yang lama. Sudah. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita harus melupakan hal-hal yang sudah lama, manusia lama. Sudah tidak usah dipakai lagi pakaian yang lama itu, bukan pakaian di rumah yang lama. Dan pakaian lama di rumah tuh rata-rata enak ya dipakai ini. Jadi kita dipimpin Roh Allah itu ada, jangan kita kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita tinggalkan itu jangan lagi kita pakai, jangan lagi kita munculkan, jangan lagi kita berikan tempat di situ. Kebiasaan apa? Misalnya pemarah, ngamuan. Saya dulu kurangnya seperti itu. Ngambulan, bahasa Madura itu. Ngabul, suka ngabul. Gampang benci orang. Sudahlah, ini sudah 2024, Tuhan sudah mau datang. Kalau Tuhan sudah datang, nanti kita dituntut pertanggungjawaban, itu repot. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Ya, tidak ada, kita tidak bisa minta tolong ke orang tua, ke saudara, tidak bisa. Tidak bisa satu orang pun yang menjamin kita untuk lolos dari penghakiman Tuhan. Tidak bisa. Setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Jadi waktu kita katakan hidup ini adalah kesempatan, kita banyak yang bekerja itu kemarin. Hidup ini kesempatan. Kita tidak bisa, umurku masih lama. Nah, kemarin aja kita sering dengar teman-teman kita umur 30, umur 2 sekian, udah dipanggil Tuhan. Kok mau bilang umurku masih lama? Tidak ada. Setiap orang itu punya kesempatan, peluang, chance untuk dipanggil Tuhan kapanpun. Teman saya aja umur 24 itu udah kena serangan jantung, tapi untungnya masih tertolong. Sampai dosen spesialis penyakit jantungnya di Sutomo itu bilang, Mas, kamu ini masih 24 tuh, udah kena serangan jantung. Pasien saya aja kemarin paling muda 27, kamu ini lebih muda lagi 24, udah dibawa ke Sutomo.
pasang ring. Jadi tidak bisa kita mau ngomong umur saya masih panjang. Kita harus perlu bertobat setiap hari. Makanya kalau bangun pagi kita harus bertobat. Tidak bisa kita merasa benar setiap hari. Tuhan, ampuni kesalahan saya. Lalu renungkan apa kesalahan saya yang saya lakukan waktu itu. Apakah perkataan saya nyakiti orang? Apakah perkataan saya sudah membuat orang lain itu patah semangat? Ataukah kita sudah menjadi berkat buat orang sekitar? Tidak ada banyak waktu lagi, tidak waktunya lagi memikirkan kehidupan lama, pakai kebiasaan lama. Udah kita tinggalkan saja. Sudah bukan waktunya lagi. Jadi bangsa Israel itu ingin kembali ke Mesir. Kalau dipimpin Tuhan, sudah keluar dari Mesir, dari perbudakan, sudah melangkah maju. Jangan kembali lagi kepada muntahannya. Kehidupan lama itu tinggalkan. Nah, sudah 3 poin. Bagaimana kita dipimpin Roh Allah. Jadi yang dampaknya apa sih kalau kita sudah dipimpin Roh Allah? Nah, ini yang bagian yang menyenangkan untuk mencuci mulut. Dampaknya apa? Ya, kita buka lagi firman Tuhan. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, kalau kita dipimpin roh Allah, kita akan menjadi anak Allah. Jadi jangan bangga dulu kalau jadi orang Kristen. Kalau orang Kristen tapi nggak dipimpin Roh Allah, belum jadi anak Allah. Tapi kalau dia dipimpin Roh Allah, dia akan menjadi anak Allah. Roma 8 ayat 15 itu. Jadi kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Manggil Bapak boleh kalau kita sudah jadi anak. Kalau belum jadi anak, memanggil Bapak ya Aba, ya Bapak, dia nggak dikenali oleh Bapak. Siapa Anda? Siapa kamu? Kamu tidak dipimpin Roh Allah, tidak ada Roh Kristus di dalam hidupmu. Tidak berhak, tidak boleh memanggil ya Aba, ya Bapak, nggak boleh. Nggak kenal, dia nggak dikenali sama Tuhan. Tapi orang dipimpin Roh Allah, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, boleh, karena kita anaknya, anak Allah. Itu makanya kenapa penting dipimpin Roh Allah itu. Kita sudah tidak menerima roh perbudakan, sudah tidak menerima roh perbudakan lagi, sudah membuat kita, roh perbudakan itu membuat kita menjadi orang-orang yang takut. Takut apa? Takut banyak hal. Ketakutan dunia. Takut tidak dicukupi, takut mungkin tidak punya uang, takut tidak bisa makan, takut setan, macam-macam. Jadi pertama, dampaknya kalau kita sudah dipimpin Roh Allah, kita akan menjadi anak Allah. Saya percaya jemaat umat Tuhan di tempat ini mau semuanya menjadi anak Allah. Amin. 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 Yang kedua, enak nih, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
maksudnya orang-orang yang tidak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang poin yang kedua, waktu kita dipimpin Roh Allah adalah kita dikatakan menjadi ahli waris. Nah, ini firman Tuhan. Kita menjadi anak Allah, kita dipimpin, kan itu sudah menjadi anak. Namanya anak itu boleh dapat warisan. Warisan apa? Warisan janji-janji Allah. Banyak janji Allah itu kita bisa terima, kita bisa dapatkan. Kalau kita belum dikenal Tuhan dan menjadi anak Allah, lalu teriak-teriak klaim janji Tuhan, mana bisa didengar, mana kita ditolong. Paling-paling melakukan pakai kekuatan sendiri. Itulah kuncinya. Kenapa banyak umat Tuhan yang tidak ditolong waktu ada kesulitan sama Tuhan, dan tidak pernah dipimpin Roh Allah. Kita bisa minta pertolongan Tuhan kalau kita tidak dipimpin Roh Allah. Jadi anak-anak Allah itu, kalau jadi anak Allah, kita jadi ahli waris. Ini kan enak kok, senang kok kita ini. Nah, yang kedua, jadi ahli waris, berhak menerima janji Allah. Yang ketiga, ini yang terakhir. Roma 8 ayat 17, masih Roma 8 ayat 17. Ya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu ini kalau sudah dipimpin Allah, sudah ada sesuatu. Jadi anak Allah enak, jadi ahli waris enak. Yang ketiga, dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. 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 Dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Waktu apa nanti? Waktu sudah selesai semuanya. Jadi enak kalau, makanya kita harus jadi orang yang sukses waktu hidup. Sukses apa? Sukses mengikuti kehendak Tuhan, sukses menyenangkan hatinya Tuhan, sukses melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan Tuhan kita ini sesuai dengan firman Tuhan, lakukan Tuhan, maka kita akan dipermuliakan. Udah tempatnya sudah yang VIP. Seperti itu. Betapa kita ini bisa berbahagia menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita tidak ada alasan lagi untuk mau cari Allah-Allah yang lain. Nah, kalau tantangannya, kalau kita ada di domba di tengah-tengah serigala, kan seperti itu. Tiap hari diajak rokok, tiap hari ditawari apa pasangan hidup ya tidak seiman, tiap hari ditawari mungkin jabatan, tawari uang, tawari fasilitas-fasilitas yang membuat kita apa? Yang membuat kita jadi orang-orang curang. Ya, namanya orang-orang ini kan kadang untuk menggolkan cita-citanya ini kan kadang, ayolah dibantu gampang, nanti HP-nya saya ganti yang baru, itu HP saya lagi rusak, ada tawaran gampang HP-nya sampean saya ganti yang baru yang bagus. Itu kan bisa membelokkan kita dari jalan-jalannya Tuhan. Harusnya yang lurus jadi belok dikit. Ya kalau sasarannya hanya sekian, kalau kita menembakkan anak panah belok dikit itu udah meleset ya. Dan tidak sesuai kehendak Tuhan. Makanya harus lurus. Ikut Tuhan itu harus lurus.
Tidak bisa. Kalau orang luar sana mungkin masih mereka tidak punya prinsip untuk mengkompromi hal yang enak-enak itu. Tapi kita sebagai Tuhan kita harus lurus. Yang abu-abu tidak jelas ditambuhinya itu jangan seperti itu. Jadi ya Tuhan, saya percaya kita semua di tempat ini siap menjadi umat Tuhan yang dipimpin oleh Allah. Amin. Karena itu mari setelah kita beribadah nanti kita kembali koreksi lagi apa sih yang perlu saya kerjakan, apa firman Tuhan yang mengoreksi menegur saya malam hari ini, dan Bapak Ibu diperlukan kerendahan hati untuk mengerjakannya. Kerjakan setelah ini, kerjakan firman Tuhan secepat mungkin, maka saya percaya kita semua menjadi umat Tuhan yang dipimpin Roh Allah setiap hari. Baik firman Tuhan, kita cukupkan. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Baik Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mohon Roh Kudus menyertai kami untuk malam hari ini, memberikan kami kekuatan untuk kami mengerjakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berada di dunia. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Biar kita menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus memberikan kita tuntunan untuk kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan harta kita untuk pemulihan pekerjaan yang Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus buat berkat yang Tuhan nyatakan memberikan dalam hidup kami sepanjang hari ini Bapak. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat pelayan pekerjaan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami. Tepat saatnya Tuhan kami memberikan apa yang kami miliki untuk perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Jangan lupa Yeah.
izinkan pagi dan kembali ibadah raya dilakukan jam 5 sore di tempat ini. Mudah Bapak Ibu untuk bersama-sama kita bersekutu untuk memuji membesarkan nama tempat ini. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, tubuh, jiwa, roh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Terima kasih untuk doa penutup untuk berkat kami serahkan Ibu Pendeta menjelaskan saya. Baik, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali untuk kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bangun diri kita supaya kita menjadi umat yang hidup di dalam Roh Allah, supaya apa yang telah disampaikan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi milik kita. Kita menjadi mudah untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi ahli warisnya Tuhan, dan memiliki kehidupan yang dipermuliakan. Ini semua kita cari. Otomatis kita mencari ini, tapi akan sulit mendapatkannya ketika Roh Allah tidak memimpin hidup kita. Bukan berarti Roh Allah tidak memimpin kita, tetapi kita mempersiapkan diri kita untuk dibimbing oleh firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa supaya hidup kita, supaya keluarga kita semuanya menjadi orang yang siap untuk dipimpin oleh Roh Allah. Salah satu contohnya tadi adalah merelakan diri untuk ditegur oleh firman Tuhan dan siap untuk mengerjakan apa yang kita terima, teguran yang kita terima. Kita naikkan pujian kiranya. Haleluya. Pertolongan kita adalah Tuhan, sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang
memuliakan namamu. Engkau yang membawa seluruh jemaatmu datang kepadamu. Engkau sudah menyediakan segala keperluan umatmu untuk sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk segala penghalang-penghalang berkat dalam kehidupan kami. Segala penghalang sukacita, penghalang damai sejahtera, penghalang berkat yang baru daripada Tuhan, kami singkirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Tuhan yang baru mengalir dalam kehidupan jemaatmu, lewat keluarga mereka, lewat pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi seluruh jemaat Tuhan supaya menjadi pendoa yang setia kepada Tuhan, sehingga selalu terhubung kepada sumber berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pergumulan jemaat Tuhan, doa-doa mereka, keluh kesah mereka, kelelahan mereka, Tuhan Engkau yang mengubahkan kembali, memulihkan kembali, menjawab semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kekayaan yang Tuhan miliki dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan di tempat ini yang melayani, yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan tambah-tambahkan kemampuan kecakapan ilahi. Tuhan tambah-tambahkan kekuatan roh di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kekudusan Allah juga melingkupi seluruh hamba-hambamu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Berkati untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, supaya Engkau yang membawa gereja ini kepada rencanamu dalam nama Tuhan Yesus. Segala penghalang-penghalang pertumbuhan kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan pakai seluruh jemaat Tuhan di tempat ini sebagai hamba-hambamu, sebagai pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kemampuan talenta yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Biar semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah membawa kami ke tempat ini. Terima kasih sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan telah menyediakan segala kebutuhan kami sepanjang minggu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami mau terima berkat dari Engkau Bapa kami, sumber segala berkat. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa kita. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipagarinya Engkau dengan pagar kemurahannya, dijauhkannya segala hal buruk dari kehidupanmu, ditolongnya Engkau dalam kesesakanmu, dibuahnya Engkau berdiamnya karena berkat Tuhan turun atasmu, dijawabnya setiap doa-doamu, dan dipulihkannya kekuatanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pergumulanmu diselesaikannya dengan pertolongannya dalam nama Tuhan Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk, kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.